Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Sebelumnya, untuk mendukung channel ini, mohon agar dapat di-like, subscribe, dan hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Pada kali ini, saya akan membahas tentang sudah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Ini merupakan sebuah kabar gembira bagi masyarakat, bagi para KPM dan unsur pelaksana bansos pangan program sembako. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial ini, pastinya pelaksanaan program sembako ini akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih tepat sasaran dalam hal pengawasan dan sebagai juga pedoman agar pelaksanaan program sembako ini bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan diciptakannya program sembako ini, seperti meningkatkan gizi masyarakat, membantu meringankan hidup masyarakat, dan menurunkan angka stunting yang ada di Indonesia. Jadi saya akan membahas secara garis besar isi dari Permensos itu, yaitu tentang bank penyalur. Bank penyalur ini apa sih? Bank penyalur adalah himbara himpunan bank negara, yaitu BNI, BTN, BRI, dan Bank Mandiri. Mereka lah himbara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi bank penyalur dalam pelaksanaan program sembako ini. Mereka bertugas bertanggung jawab untuk pencetakan KKS dan penyiapan e-warung sebagai tempat KPM berbelanja. Dan ini akan dibentuk oleh himbara bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memverifikasi apakah e-warung tersebut memang layak atau tidak untuk menjadi penyalur program sembako. Karena di e-warung ini banyak hal-hal dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para e-warung. Jadi apa sih hal-hal yang harus dipenuhi oleh para e-warung ini dalam penyiapan bahan pangan? Ya, yang pertama yaitu sumber karbohidrat. Para e-warung itu harus menyediakan sumber karbohidrat seperti beras, sagu, kentang, jagung, singkong, atau bahan pangan kearifan lokal yang ada di daerah setempat. Selanjutnya, mereka harus menyediakan sumber protein hewani seperti daging, telur, ikan, atau bahan pangan kandungan protein hewani lainnya sesuai dengan kearifan lokal. Selanjutnya, sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, atau bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai dengan kearifan lokal. Dan yang terakhir yaitu sumber vitamin dan mineral, yaitu sayuran dan buah-buahan. Inilah bahan pangan yang harus disediakan oleh para e-warung. Jadi para KPM berbelanja harus sesuai dengan 4 komponen bahan pangan tersebut. Mereka bebas memilih sesuai dengan nominal bantuan yang ada di KKS mereka nantinya. Pada saat ini KKS yang ada sama KPM itu sudah diisi saldo atau akan diisi saldo oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial, sebesar 200.000 per bulan. Jadi 200.000 ini akan dibelanjakan oleh KPM. Para KPM juga harus mematuhi bahwasanya mereka tidak bisa membelanjakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan, dan ini harus saling bekerja sama. Begitu juga kepada e-warung agar dapat mensosialisasikan, mengedukasi kepada para KPM bahwasanya mereka, kalaupun mereka menginginkan bahan pangan, harus di 4 komponen tersebut. Di luar dari 4 komponen tersebut itu tidak bisa. Seperti komponen bahan minyak, tepung terigu, gula pasir, makanan kaleng, mie instan, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam 4 komponen yang saya sebutkan tadi. Jadi para warung harus betul-betul berkomitmen untuk menyediakan itu. Jadi jika pun ada permintaan dari si KPM, harus dijelaskan bahwasanya ini tidak boleh dan ini yang boleh. Mereka bebas memilih 4 komponen yang disediakan oleh e-warung yang tidak ada di 4
4 komponen tersebut harus ditolak dengan tegas oleh Ewarung. Jadi memang untuk Ewarung ini sebuah tugas untuk mensukseskan program ini. Jadi mereka harus berkomitmen, tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Dan bahan pangan yang diberikan kepada KPM itu harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku di daerah tersebut. Dan juga dalam pengawasan, pengontrolan pastinya ada pelaksana bansos pangan, karena tidak bisa untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kesimpang siuran dalam pelaksanaan. Pastinya harus ada pelaksana bansos pangan, harus ada tenaga pelaksana bansos pangan yang bertujuan ataupun bertugas untuk memonitoring, mengevaluasi, mengedukasi, dan melakukan pengawasan program sembako ini agar tetap sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang sudah dituangkan, yang sudah dikuatkan melalui peraturan Menteri Sosial. Jadi siapa sih pelaksana bansos pangan program sembako ini? Ya, yang pertama itu ada yang namanya koordinator daerah program sembako yang ada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka lah yang bertugas untuk melakukan pengawasan, memonitoring, mengedukasi, dan banyak tugas-tugas lainnya untuk mensukseskan program sembako ini. Mereka bertugas, berkoordinasi, mengkoordinir, karena selain koordinator daerah program sembako, mereka juga ada lagi yang namanya pendamping sosial bansos pangan kecamatan yang bertugas di setiap kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Dari mana direkrut? Yaitu pendamping bansos pangan kecamatan ini dari unsur TKSK, PSM, Karang Taruna, penyuluh sosial masyarakat, dan PSKS lainnya. Dari unsur-unsur inilah pendamping sosial bansos pangan kecamatan itu direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pastinya koordinator daerah program sembako, pendamping sosial bansos kecamatan sudah melalui tahapan-tahapan seleksi, tahapan-tahapan bimbingan dan pemantapan, dan mereka sudah mengetahui tugas-tugas mereka, apa yang harus mereka jalankan untuk mensukseskan program sembako ini. Nah, selain itu, untuk di daerah ada yang namanya tim koordinasi bansos pangan atau Tikor bansos pangan yang diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten kota dan didukung dengan struktur SKPD terkait seperti dinas sosial, dinas pertanian, dinas perdagangan, dari kepolisian ataupun dari kejaksaan, yang bersama-sama untuk mensukseskan, mengawasi, mengevaluasi program sembako ini. Jadi semua unsur ini diharapkan bahu-membahu, saling bekerja sama, saling bersinergi agar program sembako ini yang merupakan program nasional, salah satu program unggulan dari Bapak Presiden Joko Widodo, bisa menjadikan Indonesia sejahtera nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jikapun ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang tertera dan sesuai dengan ketentuan. Baiklah, sampai jumpa di channel saya berikutnya. Semoga para masyarakat, para KPM, dan semua pelaksana-pelaksana bansos pangan diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan sampai jumpa di channel saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.